Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dan pengimplementasiannya disusun oleh kelompok 7 yang terdiri dari Vivi Nikmatul Laila NIM 2101036005, Yuli Indah Puspitasari NIM 2101036016, Muhammad Ramanda Kabibur Rahman NIM 2101036021, Muhammad Sifa Fuadi NIM 2101036035, Muhammad Irfan Askia NIM 2101036032. Hakikat wawasan Nusantara. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu mawas atau mawas yang artinya melihat atau memandang. Jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategi hingga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaannya. A. Wawasan Nasional Indonesia. Wawasan Nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dipakai negara Indonesia. A. Paham kekuasaan Indonesia. Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai berdasarkan bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dengan demikian, wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan karena hal tersebut mengandung persekataan dan ekspansionisme. B. Geopolitik Indonesia. Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasarkan archipelago konsep, yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air, dan ini disebut negara kepulauan. C. Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia. Bangsa Indonesia dalam menentukan wawasan nasional mengembangkan dari kondisi nyata. Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan dari bangsa Indonesia yang terdiri dari latar belakang sosial, budaya, dan kesejahteraan Indonesia. Untuk itu, pembahasan latar belakang filosofi sebagai dasar pemikiran dan pembinaan nasional Indonesia ditinjau dari 1. Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, dan daya pikiran. Sadar akan keberdayaannya yang serba terhubung dengan sesama, lingkungan, alam semesta, dan dengan penciptaannya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta kerasa yang karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi. Adanya kesadaran yang dipengaruhi oleh lingkungannya, manusia Indonesia memiliki motivasi demi terciptaannya, sesuasana dalam damai dan tenang menuju kebahagiaan serta demi terselenggaraannya keteraturan dan membina hubungan antara sesamanya. 2. Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan. Wilayah Indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan tentang wilayah teritorial yang dibuat oleh Belanda, yaitu Territorial Zee and Maritime Government of the Dutch 1939, di mana lebar laut wilayah teritorial Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah masing-masing pulau Indonesia. Tes Mesko 1939 tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia, sebab antara satu pulau dengan pulau yang lain menjadi terpisah, sehingga pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah mengeluarkan deklarasi Juanda yang isinya segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman bagi kapal-kapal asing dijamin selamat dan sekedar tidak bertentangan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Batas laut teritorial adalah 12 mil diukur dari garis
yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pola-pola negara Indonesia. Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1802. Wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan 3 macam, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. A. Zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar laut itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. B. Zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. C. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Budaya atau kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Kebudayaan diungkapkan sebagai cita rasa dan kerasa atau budi perasaan dan kehendak. Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial di antara anggota-anggotanya. Secara universal, kebudayaan masyarakat yang heterogen mempunyai unsur-unsur yang sama. 1. Sistem religi dan upacara keagamaan. 2. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. 3. Sistem pengetahuan. 4. Bahasa. 5. Keserasian. 6. Sistem mata pencaharian. 7. Sistem teknologi dan peralatan. 4. Pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan. Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-cita pada umumnya tumbuh dan berkembang akibat latar belakang sejarah. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit landasannya adalah mewujudkan kesatuan wilayah. Meskipun belum timbul rasa kebangsaan, namun sudah timbul semangat bernegara. Kaidah-kaidah negara modern belum ada seperti rumusan falsafah negara. Konsepi cara pandang disebut, yang ada berupa slogan-slogan seperti yang ditulis oleh Empu Tantular, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. B. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional dalam pengertian cara pandang yang selalu untuk menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. C. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan akan terwujud demi tetap taat dan setianya komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia atau suku golongan terhadap kesepakatan atau komitmen bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri dari 1. Kepentingan atau tujuan yang sama. 2. Keadilan. 3. Kejujuran. 4. Solidaritas. 5. Kerjasama. 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan. D. Pentingnya wawasan Nusantara bagi negara dan bangsa Indonesia. Arti penting wawasan Nusantara bagi negara dan bangsa Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Penerapan wawasan Nusantara telah memberikan manfaat yang nyata di antara di bidang wilayah. Dengan wawasan Nusantara, bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air.
senasib penanggungan dengan asas Pancasila. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Cara pandang suatu bangsa memandang tanah air dan beserta lindungannya menghasilkan wawasan Nusantara. Wawasan itu selanjutnya dijadikan pandangan atau visi bangsa Indonesia. Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah negara Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara sendiri sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas dasar pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia disadari oleh konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Pengertian geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani yang artinya politia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas, keadaan, cara dalanat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pandangan-pandangan para ahli geopolitik. Berikut ada beberapa pandangan-pandangan dari ahli geopolitik. 1. Pandangan dari Friedrich Lehrer pada abad ke-19. Friedrich Lehrer merumuskan untuk yang pertama kalinya ilmu bumi politik sebagai hasil penelitiannya yang ilmiah dan universal. Pokok-pokok ajaran Friedrich sebagai berikut. Dalam hal-hal tertentu, pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok-kelompok politik yang dalam artian kekuatan. Makin luas potensi tersebut, semakin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh suatu bangsa dan mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak lepas dari hukum alam. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Dalam implementasi ini akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman antara lain. 1. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 2. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Sekian video dari kelompok 7. Jika ada salah kata, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.